Oke, kembali lagi bersama gue Willy Christian. Ya, jadi balik lagi ya ke pembahasan biasa. Jadi kan gue bilang gue akan coba upload 3 hari. Kalau gue nggak janji bakal upload tiap hari, cuman kalau gue bisa upload tiap hari berarti, bentar, ini kamera kayak ini. Sip, sip. Agak terang ya, sorry karena lampu ini. Kayak jadi gini. Kan gue bilang kalau gue nggak sempet, mungkin kalau lebih tugasnya sibuk ke tugas sekolah kan, karena lagi ada udah mau liburan kan juga, maka jadi tugas sekolah lebih agak sedikit numpuk ketimbang biasanya. Jadi ya kemungkinan upload 2-3 hari, cuman karena mungkin ini ya hawa-hawa baru mulai nge YouTube, pasti hawa-hawa konsisten tuh masih kerasa sih dari yang setiap hari upload. Coba aja kita lihat seminggu ke depan gimana ya kan. Cuma untuk saat ini sih kalau gue sempet gue bakal upload terus setiap hari. Oke, jadi apa yang gue ingin bahas hari ini? Jadi gue ingin bahas dua topik, bahkan bisa dibilang tiga ya. Pertama adalah penunjukan Frank Lampard sebagai pelatih Chelsea lagi. Ya, terus yang kedua gue ingin bahas tentang Manchester United yang kembali menang, kembali apa sih, memenangkan pertandingan lagi setelah sebelumnya kalah lawan Newcastle, lawan Brentford kemarin ya 1-0. Dan yang terakhir adalah ya El Clasico kemarin, semifinal leg 2 Copa del Rey, yang menurut gua itu ntar akan gue bahas, tapi kita akan kupas satu-satu dulu. Oke, kita bahas mulai dari, kebetulan gue recordnya ini di hari Kamis jam 11 kurang lewat 1 ya. Oke, jadi gue ingin bahas tentang Frank Lampard menjadi pelatih Chelsea dulu. Menjadi pelatih Chelsea kan. Gue buka browser dulu di laptop gue. Oke, jadi kenapa Frank Lampard tuh bisa menjadi pelatih Chelsea lagi? Oke, jadi begini, kisahnya dimulai tuh ketika Chelsea kemarin mengalami kekalahan lawan Aston Villa di weekend kemarin, hari Sabtu ya, hari Sabtu peminggu lawan Aston Villa. Ke Graham Potter kan masih jadi pelatih pas itu. Nah, kalah 2-0 lawan Aston Villa ya. Aston Villa men. Coba kita lihat sekarang klasemen Liga Inggris. Kita cek ya. Oke. Sekarang Chelsea di peringkat 11 dengan poin 39. Di 5 pertandingan terakhir tuh mereka cuma menang 2 kali seri, 1 kali kalah. Ya, sebenarnya cukup buruk sih untuk tim sekelas Chelsea yang bisa dibilang notabene-nya tuh tim besar ya di Eropa, salah satu tim besar. Lawan mereka Aston Villa. Ya Aston Villa ya, mungkin kalau orang yang tahu bola juga tahu Aston Villa seperti apa. Walaupun mereka mengganti pelatih Unai Emery, ya cukup bagus dari secara permainan mungkin ya. Ya cukup, nah not bad lah. Kan dulu sempat ngelatih Arsenal, walaupun yang ngelatih Arsenal juga di musim keduanya terseok-seok, diganti sama Arteta langsung ya. Ya siap. Ngomong gue udah kayak Coach Justin aja nih. Oke, lanjut. Jadi setelah kalah melawan Aston Villa dengan skor 2-0, mungkin dari board Chelsea ini, pemilik Chelsea baru Todd Boehly namanya, mereka sepertinya itu agak sedikit tertekan dengan omongan para fansnya mungkin ya, menurut gua. Jadi kan ada rencana dari pemilik Chelsea, ke katanya Graham Potter ada rumor akan tetap stay di Chelsea sampai setidaknya sampai akhir musim ini di bulan Mei, sampai pertandingan semua Liga Inggris berakhir, sampai apalagi Chelsea lolos ke quarter final kan, lawannya siapa tuh Chelsea di quarter final ya, ntar gue cek lagi, gue lupa. Oh ya, kita quarter final Chelsea. Oke. Oh, ketemu Madrid di 13 April ntar subuh jam 2. Oke. Jadi begini, mungkin sebelum match ini dimulai, mungkin ada perihal, ada kemungkinan juga sebenarnya kalau Potter tuh sebenarnya masih bisa stay kan di Chelsea. Cuman setelah kalah lawan Aston Villa setelah match, mungkin pemilik Chelsea ini Todd Boehly ini agak sedikit, mungkin ya ini mungkin agak sedikit tertekan mungkin apa yang dikatakan fans, apalagi sekelas Chelsea di peringkat 11 Liga Inggris. Wow,
Chelsea itu sejelek-jeleknya Chelsea itu setidaknya bertarung di Europa League kayak 5-6, bahkan dia masih kalah di bawah Fulham, cuma kalah gol difference sih. Bayangkan dengan pemain sebagus itu skuadnya, cuman ya. Oke, kita lanjut aja deh. Nah setelah itu kan kalah lawan itu, nggak lama kemudian Fabrizio Romano, salah satu wartawan yang sangat terkenal dalam urusan pakar transfer ini, merilis update 4 hari yang lalu, yaitu pressure back on Graham Potter as Chelsea drop out of the Premier League top half after Aston Villa defeat. Oke, jadi setelah kekalahan melawan Aston Villa, mungkin tekanan dari atasan terhadap Potter tuh balik lagi. Jadi Chelsea tuh apa sih, sebelumnya yang nge-support si pelatih ini, si Graham Potter ini, tiba-tiba tuh di apa sih, mereka mengalami apa sih, tekanan untuk memecat si Potter. Mungkin tekanan dari fans ya dari fans Chelsea yang mungkin kira wah Potter out, Potter is misalkan pelatih nggak jelas mungkin bagi mereka ya. Nah terus Chelsea itu dari atasan Chelsea itu, boardnya Chelsea itu, mungkin atasan direkturnya selalu nge-support Potter walaupun Potter ini kalah. Kita contoh deh, paling selalu tuh Potter kan sering kalah tuh, tapi pas itu boardnya Chelsea mungkin masih percaya, mungkin belum ada tekanan yang terlalu gimana. Oke, itu 4 dan pas itu rumor yang pertama adalah Julian Nagelsmann ya, yang dipecat oleh Bayern Munchen, yang sekarang diganti Thomas Tuchel gara-gara nggak tahu mungkin masalah internal, itu menjadi salah satu opsi pilihan utama Chelsea. Nah apalagi Julian Nagelsmann ini bisa bilang umurnya masih sangat cukup muda, masih 30-an setahu gua ya. Bisa dibilang cukup pelatih muda, salah satu yang apa sih, potensial ini dah, salah satu coach yang berbakat, apalagi setahu gue dia masih umur 30-an deh setahu gua. Di besokannya kebesokannya setelah Chelsea kalah itu lawan Aston Villa hari Minggu ya, update dari Fabrizio Romano juga, Julian Nagelsmann favorite candidate to replace Graham Potter as new Chelsea head coach. Jadi tiba-tiba sekelas Julian Nagelsmann ya, kita tahu lah kalau Chelsea kan tim besar, jadi dia bisa bayar apapun ke Nagelsmann, punya banyak uang, apalagi pemilik barunya ini bisa dibilang wow, agak sedikit brutal di dunia dalam sepak bola membeli pemain ya kan. Mereka mungkin bisa mengeluarkan banyak uang tuh pelatih yang berbakat ini, salah satu pelatih. Oke, jadi dari internal German coach was already mentioned yesterday during internal discussions considered a top talent coach. Sorry kalau bahasa Inggris gue masih agak jelek. Understand there have been already approach to the process with contact on Nagelsmann and Chelsea side. Jadi ada di dalam board Chelsea itu melihat kalau Nagelsmann ini punya sisi potensial untuk membawa Chelsea itu ke langkah selanjutnya, mungkin lebih dalam, pertama dari sisi teknis di lapangan, dalam permainan mungkin yang menurut kalian sebelumnya ya sebenarnya not bad kalau menurut gue sebagai fans netral ya, walaupun gue bukan fans Chelsea, not bad permainannya di dalam Graham Potter. Cuman mungkin Potter ini kan bisa dibilang kan nggak pernah ngelatih tim besar ya. Mereka sebelumnya ngelatih Brighton yang di papan tengah aja udah bagus untuk Graham Potter nih. Oke, dan terus ada no confirmation on Pochettino link. Jadi kemungkinan besar mereka akan ambil Julian Nagelsmann. Oke. Apalagi Nagelsmann ini masih di bawah kontrak. The reminder, Nagelsmann is still under contract at Bayern until 2026. Club agreements what be need. Jadi apalagi Nagelsmann ini dipecat ketika dia masih ada kontrak sampai 2026 di Bayern Munchen. Jadi klub itu harus mempertimbangkan lah menurut gue gitu. Oke, lanjut. Nah yang tiba-tiba menarik juga ada rumor dari Fabrizio Romano, Luis Enrique kemarin telah tiba di London untuk diskusi dengan board Chelsea, atasannya Chelsea. Dia menjadi salah satu opsi juga untuk Chelsea, cuman bukan opsi utama. The favorite candidate remains Julian Nagelsmann, signed Sunday as talk over project will continue today. Luis Enrique telah landed in England per laporan Tech Jijian TFC dari mungkin sumber Spanyol sana.
dia Luis Enrique ini he loves to try and experiment in the Premier League and he'd be 100% keen on possible Chelsea job. Still no contact, oke. Okay. Jadi dia itu mungkin ya Luis Enrique ini kan belum pernah coba Liga Inggris, mungkin dia pengen ngecoba apa yang bisa dia apa ide-ide dia tuh buat Liga Inggris biar bisa jadi lebih seru lagi. Nah, mungkin dengan bisa dibilang Luis Enrique ini cukup setahu gua ngelatih Barca sama Spanyol ya. Setahu gua ya not ya mungkin secara permainan ya lumayan bagus cuman nggak bagus-bagus amat. Cuman ya begitu. Semoga saja bisa menjadi salah satu opsi bagus juga buat Chelsea kalau mereka nggak dapatkan Nagelsmann, oke? Okay? Itu kemarin mungkin ada perbincangan. Nah, dan tiba-tiba mungkin bisa dibilang kemarin malam pas subuh Chelsea membuat sebuah pembicaraan konkret untuk Frank Lampard untuk menjadi manajer caretaker. Jadi apa sih manajer caretaker itu? Jadi manajer caretaker itu adalah manajer yang belum pasti masa depannya, apakah dia akan tetap stay di sana atau apakah dia akan tetap stay di sana untuk musim depan atau gimana. Jadi belum pasti fix menjadi manajer permanen untuk klub ini. Cuman setahu gua kalau caretaker dia bagus, kebanyakan sih klub-klub akan mempermanenkan dia, kebanyakan. Cuman balik lagi ke klub tersebut, gimana mereka mau mempermanenkannya? Apakah mereka tetap sebagai caretaker aja karena kita mau bersihin sampah-sampah yang ada di dalam klub ini, maksudnya sampah-sampah dalam klub itu kayak pemain-pemain apa staff-staff mungkin ya dalam-dalamannya itu akan dibersihkan. Jadi Chelsea itu ingin membuat sebuah project baru dengan pelatih baru mungkin. Nah, kaget. Kemarin gue baca dari Fabrizio Romano, kaget gue. Jadi talks continue with Julian Nagelsmann, tapi pembicaraan tetap berlanjut dengan Julian Nagelsmann dan Luis Enrique sebagai opsi untuk masa depan. Cuman Lampard ini dipilih menjadi caretaker mungkin pertama. Opsi dia tuh jadi apa sih itu namanya? Legend. Dia kan legend Chelsea ya, kita tahu legend Chelsea. Orang dalam mungkin. Jadi nggak perlu bayar mahal tuh, bayar uang pesangon mungkin ya di pertengahan, apalagi udah mau akhir musim. Nah, lanjut. Setelah itu ya setelah bincang-bincang ya pasti langsung deal lah, karena Lampard tuh nggak butuh biaya mahal, apalagi cuma jadi caretaker dalam 2 bulan doang, 2 bulan persiapan 2 bulan doang untuk Chelsea ke depannya ya not bad lah. Siapa tahu dia bisa mengangkat moral pemain kan ya, jadi lebih semangat lagi itu. Cuman ya let's see apa yang terjadi dengan Lampard dan Chelsea di pertandingan selanjutnya. So excited for the next match. Oke, itu aja sih dari Chelsea. Semoga baliknya Lampard ini. Sebelumnya kan Lampard ini bisa bilang ngelatih Everton ya, Everton tim papan bawah sekarang. Dia musim ini masih ngelatih pas itu sampai di 2022 akhir, pertengahan musim dipecat karena pas itu Everton lagi di zona degradasi ya, bisa dibilang cukup buruk karena Lampard ngelatih Everton. Karena ya nggak bisa salah Lampard juga, kualitas Everton ya segitu, pemainnya menurut gue pemain ya nggak jelas, kebanyakan bukan main bola mungkin itu ya, pemain biasa-biasa aja, nggak ada suntikan invest yang buat pelatih mempunyai squad tersendiri, jadi terbatas dananya untuk membuat squad tersendiri. Jadi membuang-buang pemain yang nggak penting, dan datangnya pemain itu sangat susah ketika lu menangani klub sebesar Everton. Mungkin dalam sejarah cukup oke, cuman dalam dana atau investnya waduh jelek banget saya bilang ya. Apalagi income pemasukannya wah gila, berapa itu, cuma kecil kali mungkin lu beli satu pemain seharga 30 juta aja dana lu udah terbatas di situ kalau lu nggak jual banyak pemain. Oke, itu pendapatku tentang baliknya Lampard ke Chelsea jadi pelatih, walaupun bukan pelatih permanen, walaupun pelatih caretaker, sempat jadi pelatih Chelsea kan dia dari satu musim 2019-2020 sama 2020-2021 pertengahan musim itu dipecat karena mendapatkan hasil jelek pas itu. Cuman dia sekarang balik lagi, let's see apa yang bisa dia lakukan buat Chelsea untuk 2 bulan ke depan, terutama di Liga Champions gue pengen lihat. Oke. Next gue pengen bahas MU. Oke, kemarin MU itu kan menang ya. Ya gue salah satu sebagai fansnya pasti senang. Cuman ya gue jujur gue nggak nonton sampai habis. Gue tadi sempat nonton replaynya lagi. Pertama gini,
MU ini kan bisa dibilang tim dalam pembangunan proses ya gue Erik ten Hag ya. Ya selama sejauh ini dari musim ini Agustus dimulai sampai April, dari Agustus 2022 sampai April sekarang itu performanya tuh naik turun naik turun naik turun, nggak ada yang benar-benar. Mungkin ada di 1-2 pertandingan benar-benar tuh mainnya bagus, enak dilihat, konsisten. Cuman balik lagi, ini tim kan lagi dalam pembangunan di mana pemain-pemain diinginkan Erik ten Hag belum semuanya datang, belum semuanya ada. Jadi ini masih bisa dibilang 65% itu masih skuadnya Ole sama Rangnick. Cuman lebih ke skuadnya Ole kan. Oke, kita bahas starting lineup dulu deh, susunan pemain kemarin. Jadi kalau gue lihat di sini mereka tetap main 4-2-3-1 ya. Ada David De Gea, kiper tetap nggak bakal tergantikan. Gue lihat Diogo Dalot, bek kanan Rafael Varane sama Lisandro Martinez duet. Luke Shaw kali ini main. Cuman kemarin gue lihat di starting lineup di MU app, Luke Shaw tuh sebagai bek kiri. Dan ya cuman gue lihat dari ini sih, lihat dari Google ya susunan pemainnya. Jadi gue ntar akan cari lagi di platform untuk susunan apa sih starting lineup yang bagus, skor bola gitu, mungkin bukan dari Google aja. Boleh infokan dong komen ya kalau kalian pada tahu. Oke. Terus dua pivot ada Scott McTominay, Bruno Fernandes, dan di sini menariknya Sabitzer bermain di nomor 10. Mungkin tukar jadi mungkin menurut gua kalau kayak begini Bruno Fernandes itu jadi nomor 8, jadi lebih mengontrol lini tengah. Jadi Sabitzer tuh lebih maju kan. Lebih maju untuk bantu attack kali. Nah, Sancho kiri, Anthony kanan, Rashford tengah. Oke. Ini ketika gini deh. MU ini kan sebelah kanan ini selalu orang ngomong bilang kalau tidak ada Casemiro atau Eriksen, tim ini pasti akan mainnya akan sedikit menurun, bahkan bukan menurun lagi, menurun banget, mungkin satu level lah. Pertama, ketika pemain kreativitas di MU saat ini kan kalau nggak ada Eriksen cuma Bruno Fernandes, jadi mau nggak mau mereka cuma mengandalkan Bruno Fernandes yang benar-benar kreatif. Ketika lu punya Eriksen sama Casemiro di tengah lu lebih aman. Ketika Eriksen bisa ngebantu Bruno Fernandes untuk melakukan kreativitas, bisa bilang Eriksen tuh dengan salah satu pemain yang memiliki visi yang bagus juga, pemain teknikal kalau menurut gua ya, lebih ke setidaknya bisa ngebantu walaupun nggak seprime di zaman dulu dia di Spurs yang mungkin masih sebelum kena penyakit serangan jantung di Euro 2020 kan. Nah terus Casemiro DM, kalau DM lu Casemiro setidaknya orang-orang lebih percaya ketimbang lu mainin McTominay bahkan Fred di tengah ya. Menurut gue tuh, gue sebagai fans MU juga melihat kalau yang main Eriksen, Bruno, Casemiro di tengah itu jauh lebih lancar di lini tengah mainnya. Dan gue pengen bahas Sancho juga belakangan yang menang 1-0 ya, well ya so good, but ini cuma hanya 3 poin. Next match juga masih lawan yang cukup berat menurut gua. Next match itu kita lawan Everton di kandang hari Sabtu. Cuman ini tim pertama nggak bisa diremehkan karena Everton ini apalagi baru gantiin pelatih namanya Sean Dyche ya kan ya, itu mantan pelatih Burnley sebelumnya ya. Gaya mainnya oportunis, bertahan di biasa sih kalau gua lihat sih bertahan, mundur di babak sendiri, parkir bus. Nah ketika MU melawan tim yang parkir bus kadang tuh suka ngestak, jadi bola itu nggak nyampe di depan, malah muter-muter aja bola, itu yang gue lihat. Cuman di bawah Erik ten Hag ketika lo lawan tim parkir bus ada beberapa momen mereka bisa merobek pelan-pelan lini pertahanannya itu. Jadi cukup menarik apa yang akan dilakukan Erik ten Hag pada hari Sabtu ntar. Oke, jadi itu aja sih dari MU, sebenarnya not bad ya. Gue jujur gue nggak terlalu gimana banget nonton, cuman kalau gue liat permainannya secara ini 90 menit nonton ulang ya mungkin 7/10 lah, nggak terlalu gimana. Cuman ya Luke Shaw kan cedera, injury, cuman semoga aja nggak terlalu parah, semoga cedera ringan agar Sabtu bisa lebih fit agar bisa mulai dari bangku cadangan. Oke, selanjutnya kita ke Barca Real Madrid. Nah ini yang kemarin sedikit gue kaget, padahal bisa dibilang ya Barcelona ketika lini tengahnya main Frank Kessie, Sergio Busquets dan Sergio Roberto, apa yang lo harapkan? Tidak ada, ya kan? Wah,
Sergio Roberto mah aduh, mending jadi cadangan aja pindah ke klub Deportivo Alaves aja dah, liga paling klub ini papan tengah Barcelona, papan tengah La Liga, Liga Spanyol, itu aja mungkin bisa cadangan kali berapa kali. Jadi Araujo main di kanan, Konde sama Alonso back tengah, Balde main di kiri, Kessi, Busquets, Roberto tengah, Rapinha kanan, Lewandowski, Gavi main di kiri. Wow, ini saking gak ada opsinya. Dembele cedera, Pedri cedera, bahkan cadangannya Barcelona itu yang bener-bener bisa ngasih apa sih pembeda itu mungkin di Ansu Fati, Torres yang memiliki lebih tenaga full, apalagi mereka pemain depannya. Sisanya Inaki Pena, ini setahu gue kiper, Jordi Alba back kiri, Eric Garcia back, Marcos Asensio, Pablo Torre, ini rata-rata pemain muda semua. Jadi Barca tuh bener-bener ya, kalau sebelum main dengan starting begini ya pertama udah kalah kualitas dari segi squadnya, segi startingnya. Lu udah tahu ya Madrid yang starting Courtois, Camavinga main di bek kiri, oke lah. Alaba itu tim inti, Militao tim inti, Carvajal bisa dibilang tim inti. Mungkin tukar-tukaran sama Vasquez. Terus tengahnya Modric, Kroos, Valverde. Wah udah, kalau main Modric, Kroos di tengah ya udah, apa yang mau lu harapkan kan. Depan Vinicius, Benzema, Rodrigo. Benzema sedang lagi, kalau Benzema ini bisa dibilang striker yang gak butuh banyak peluang. Kalau lu dapet setengah peluang aja bisa jebol. Apalagi hat trick kemarin, 2-1 penalti. Itu satu tertangkis Ter Stegen ketendang. Tapi Ter Stegen gila kemarin, save-nya cukup banyak menurut gue ya. Cuman ya balik lagi, ketika squad lu sebelum main udah begitu, yang main tengah Sergio Roberto, Frank Kessie yang gak punya nilai tambah menurut gue, ya habis. Lu mungkin ketika di match cuma berharap aja ada keajaiban, dan bener kan, Madrid dengan pemain yang lebih siap, nggak ada yang cedera, rata-rata yang main masih tim inti, ya menang pasti, udah ketahuan menang. Dan kemarin kalau bisa kita tonton pun jelas-jelas Barca tuh kalau Frankie De Jong nggak ada sama Pedri, menurut gua itu tengahnya kurang banget. Gavi nggak ada yang bisa ini bantu dia, apalagi dia masih muda kan, apalagi dia bermain di kiri tuh, menurut gua agak bingung gua juga. Oke, jadi selamat Madrid lolos ke final. Ya ini sih udah pasti jadi cupnya Madrid, Copa del Rey ya. Mungkin Barca hanya sekarang fokus ke La Liga karena jauh, poinnya sudah jauh banget. Udah jauh banget, itu bisa dibilang Barca 90% udah pasti, 95% udah pasti juara La Liga. Tenang aja itu. Selamat, tapi Madrid lolos ke final. Kita lihat saja apa yang terjadi lagi di next match. Oke. Segitu aja video hari ini, sekian dari gue. Wow, gue recordnya cuma cukup lama ya, 23 menit ya. Jadi gini aja. Untuk video selanjutnya mungkin akan ada di besok, penjelasan khusus yang gue bilang kemarin kan, yang gue janjiin kemarin. Perbedaan zaman Manchester United dibawa oleh Rangnick sama Erik ten Hag. Oke, besok akan gue jelasin, dan mungkin di Sabtunya juga review match MU Everton. Oke, itu sih yang bisa gue sampaikan ke depannya. Yang penting untuk kalian sekarang ini adalah tetap jaga-jaga omongan di sosial media, karena lagi udah mau masuk tahun-tahun yang krusial ya, tahun depan ya. Aduh, jadi deh jangan bahas itu. Oke, itu aja, sekian dari gua untuk video kali ini. Terima kasih, semoga harimu menyenangkan. Bang, boom.